Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Salsabila Rahman. Saya sebagai moderator dari kelompok 4, yang dimana kali ini kami akan membahas mengenai analisis kebijakan tarif impor Uni Eropa terhadap ekspor perikanan di Indonesia. Selamat menyaksikan dan enjoy the video. Kebijakan tarif impor Uni Eropa adalah kebijakan yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap negara-negara penghasil produk perikanan termasuk Indonesia. Kebijakan ini dibuat untuk melindungi pasar Uni Eropa dari persaingan yang tidak sehat dengan produk perikanan impor dari negara lain. Namun, kebijakan tarif impor ini memiliki dampak negatif terhadap ekspor perikanan Indonesia. Sebagai negara penghasil perikanan terbesar di dunia, Indonesia sangat bergantung pada ekspor produk perikanan untuk mendapatkan devisa. Dengan adanya kebijakan tarif impor ini, harga produk perikanan Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa menjadi lebih mahal, sehingga daya saing produk Indonesia menurun. Hal ini menyebabkan penurunan volume ekspor perikanan Indonesia ke Uni Eropa yang pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Maka dari itu, diperlukan adanya analisis kebijakan tarif impor Uni Eropa terhadap ekspor perikanan Indonesia untuk mengetahui dampaknya secara mendalam. Dalam analisis ini akan dipelajari bagaimana kebijakan tarif impor Uni Eropa mempengaruhi volume dan nilai ekspor perikanan Indonesia, serta bagaimana Indonesia dapat mengatasi dampak negatif dari kebijakan tersebut. Selain itu, sangat penting untuk memperhatikan kebijakan redistributif dalam konteks ini. Kebijakan redistributif adalah kebijakan yang bertujuan untuk membagi kembali kekayaan atau sumber daya yang ada secara lebih adil dan merata di antara masyarakat. Dalam konteks kebijakan tarif impor Uni Eropa, kebijakan redistributif dapat dilakukan dengan mengalihkan fokus ekspor produk perikanan Indonesia ke negara-negara lain yang tidak terkena kebijakan tarif impor Uni Eropa. Hal ini dapat membantu Indonesia untuk menjaga pangsa pasar produk perikanan Indonesia di negara-negara lain, serta memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global. Inti dari kebijakan redistributif adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada agar dapat memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, kebijakan redistributif dapat membantu mengatasi dampak negatif dari kebijakan tarif impor Uni Eropa dan memperkuat posisi Indonesia sebagai penghasil perikanan terbesar di dunia. Oke, sekarang lanjut ke dampak positifnya. Jadi, dampak positif dari kebijakan tarif impor ini, kalau bagi Indonesia, yang pertama itu dengan mengekspor perikanan ke Uni Eropa, hal ini tuh secara tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian yang kedua, eh, produk perikanan yang berasal dari Indonesia itu juga bisa memperluas pasar produknya gitu. Jadi hal ini juga bisa menambah atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir, pengeksporan ikan ke Uni Eropa ini tuh secara tidak langsung juga bisa mendukung adanya masuknya investor asing ke Indonesia itu sendiri. Nah, kalau dari Uni Eropa itu sendiri, dampak positifnya yaitu yang pertama, tarif yang diberlakukan ini diberlakukan pada barang-barang impor yang dimana ini tuh bertujuan untuk dapat meningkatkan harga produk domestik agar bisa berkompetisi dengan baik. Kemudian yang kedua, tarif atau bea yang masuk ini tuh merupakan salah satu cara untuk memproteksi atau melindungi terhadap industri di Uni Eropa sehingga hal tersebut tuh dapat mengendalikan konsumsi barang tertentu yang ada di Uni Eropa. Kemudian yang terakhir, penggunaan tarif bea yang masuk ini tuh juga bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri, yang dimana produk dalam negeri itu sangat besar pengaruhnya terhadap globalisasi ekonomi. Tujuan utama dari diciptakannya kebijakan tarif impor Uni Eropa terhadap ekspor perikanan dari Indonesia dan negara-negara lainnya tentunya sudah dipertimbangkan dengan sebaik mungkin, sehingga dapat menguntungkan segala pihak, terutama pihak Uni Eropa tersendiri. Namun, beberapa hal yang cukup berdampak kepada pihak Indonesia adalah, yang pertama, tarif ekspor yang diberlakukan Uni Eropa cenderung tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya, yakni berkisar 0-22%, tergantung dari negara asal dan jenis produk. Selain tarif, Uni Eropa juga menetapkan standar yang tinggi untuk perikanan impor yang masuk ke negaranya. Standar yang diberlakukan sulit dicapai produk-produk Indonesia sehingga menjadi hambatan bagi perusahaan ekspor perikanan Indonesia.
Yang ketiga, kebijakan tarif impor Uni Eropa dapat berdampak negatif terhadap industri perikanan Indonesia dan masyarakat nelayan yang bergantung pada ekspor perikanan. Jika penegakannya terlalu ketat atau gagal memperhitungkan kemampuan Indonesia untuk memenuhi persyaratan yang diamanatkan, hal itu dapat mengakibatkan penurunan ekspor, pengangguran, dan pendapatan industri perikanan. Yang terakhir, beberapa ahli berpendapat bahwa Uni Eropa tidak memberikan Indonesia kerangka kerja yang adil untuk memenuhi persyaratan IUU. Mereka berpendapat bahwa negara lain dengan industri perikanan yang lebih maju mungkin memiliki akses yang lebih baik ke pasar Uni Eropa, meskipun menghadapi masalah serupa. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana upaya serta kebijakan pemerintah Uni Eropa dalam menangani kasus tersebut atau kasus terhadap ekspor perikanan Indonesia. Upaya serta kebijakan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap ekspor perikanan Indonesia adalah dengan cara menerapkan kebijakan perdagangan tarif atau kebijakan hambatan tarif, yang mana hambatan tarif ini merupakan hambatan perdagangan yang paling nyata secara historis. Tarif sendiri adalah pajak yang dikenakan atas barang yang diperdagangkan melalui lintas batas teritorial suatu negara. Ditinjau dari aspek asal komoditi, ada dua macam tarif, yaitu tarif ekspor dan tarif impor. Tarif impor adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk ke dalam suatu negara yang akan dikonsumsi habis di dalam negara tersebut. Sedangkan tarif ekspor merupakan pajak suatu komoditi yang diekspor dari suatu negara. Kemudian Uni Eropa sendiri menerapkan kebijakan perdagangan tarif ini ke dalam instrumen sistem pemerintahan Uni Eropa. Yang mana di dalam hal ini tujuannya adalah untuk mengatur mekanisme input demi memenuhi kebutuhan domestik bagi negara-negara di Uni Eropa. Departemen Perdagangan dan Perindustrian Uni Eropa menerapkan sebuah kebijakan, yaitu kebijakan Generalized System of Preferences atau GSP yang disingkat, yang merupakan suatu kebijaksanaan perdagangan yang diberikan oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang dalam bentuk penurunan bea masuk atas produk-produk yang berasal dari negara-negara berkembang yang memenuhi syarat. Skema GSP ini diberlakukan oleh Uni Eropa sudah sejak tahun 1971 dan terus mengalami perkembangan setiap 10 tahun sekali. Tujuan dari GSP ini sendiri adalah untuk menunjang pembangunan negara-negara berkembang melalui pemberian konsensi tarif yang lebih besar dibandingkan dengan negara-negara maju agar dapat memasuki pasar-pasar negara maju. Saat ini, kegiatan ekspor perikanan ke pasar Uni Eropa masih sering mengalami banyak hambatan, baik itu hambatan tarif maupun hambatan non-tarif. Sejak ditetapkannya Uni Eropa sebagai negara kawasan ekonomi terbesar, tarif di seluruh negara Uni Eropa mulai meningkat dan diharmonisasikan. Tarif yang berlaku di pasar Uni Eropa dalam hal impor perikanan tergolong tinggi dibandingkan dengan negara lain, yaitu berkisar di angka 0-22%. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Uni Eropa ini ternyata berpengaruh secara nyata terhadap sistem pasar sebesar 91%, dengan nilai elastisitas tarif pasar sebesar 0,64%, dan bersifat inelastis. Tarif yang dikenakan oleh negara-negara Uni Eropa untuk Indonesia cukup besar, yaitu sekitar 20%, meskipun pernah mengalami penurunan sebesar 3,35% dari tarif yang awalnya sebesar 25% menjadi 21,5%. Besarnya tarif yang diberlakukan oleh Uni Eropa ini terhadap Indonesia, terlebih dalam komoditas impor perikanan, hal ini berkaitan dengan kebijakan proteksi Indonesia atau kebijakan yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia, terhadap komoditas perikanan Uni Eropa, sekaligus menjadi restriksi atau hambatan perdagangan ekspor komoditas perikanan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apakah kebijakan tarif impor Uni Eropa terhadap ekspor perikanan di Indonesia sudah sesuai antara kebijakan dan implementasinya. Kebijakan yang ditetapkan oleh Uni Eropa sudah sesuai dalam pengimplementasiannya, dikarenakan Uni Eropa sendiri dalam menerapkan serta mengimplementasikan kebijakan perdagangan tarif ke dalam sistem pemerintahan Uni Eropa bertujuan untuk mengatur mekanisme ekspor dan impor Uni Eropa agar memenuhi kebutuhan domestik bagi negara-negara di Uni Eropa.
Uni Eropa sendiri juga mengenakan bea masuk terhadap beberapa produk perikanan yang diekspor dari Indonesia, seperti tuna dan udang. Kebijakan ini dikenal sebagai IUU atau Illegal Origin Identification System. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah ekspor ikan dari kegiatan ilegal, tidak diatur, dan tidak dilaporkan. Dalam konteks ini, argumen untuk mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan dan implementasinya tergantung pada beberapa faktor, antara lain pemantauan dan penegakan praktik penangkapan ikan ilegal di Indonesia dan kemampuan Indonesia untuk mematuhi persyaratan Uni Eropa untuk mencegah IUU fishing. Adapun argumen yang mendukung kebijakan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan lingkungan. Kebijakan tarif impor Uni Eropa bertujuan untuk melindungi sumber daya ikan dan menjaga kelestarian perikanan di Indonesia. Dengan mencegah ekspor ikan dari kegiatan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur, kebijakan ini dapat membantu melindungi ekosistem laut yang rentan. Yang kedua, keadilan finansial. Kebijakan ini juga bertujuan untuk melindungi produsen ikan yang mematuhi peraturan perikanan Indonesia dengan mengenakan tarif impor pada produk perikanan yang tidak sesuai. Kebijakan ini dapat memberikan perlindungan kepada produsen dalam negeri dan mendorong pengembangan industri perikanan yang berkelanjutan di Indonesia. Kemudian saya akan melanjutkan pada bagian kritik. Ada beberapa kritik yang dapat kelompok kami sampaikan terkait dengan kebijakan tarif impor Uni Eropa terhadap ekspor perikanan di Indonesia. Antara lain yang pertama yaitu ketidakadilan dalam penerapan. Kebijakan tarif impor Uni Eropa dapat dianggap tidak adil jika kondisi yang diterapkan tidak diterapkan secara konsisten untuk negara pengekspor. Jika negara lain yang memiliki masalah serupa dengan Indonesia tidak dikenakan tarif impor yang sama. Hal ini dapat dilihat sebagai perlakuan yang tidak adil terhadap Indonesia. Kemudian, kritik yang kedua yaitu dampak negatif terhadap industri perikanan Indonesia. Biaya impor UE dapat berdampak signifikan pada industri perikanan Indonesia. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menyebabkan penurunan ekspor, pengangguran, dan pendapatan yang lebih rendah bagi para nelayan dan nelayan Indonesia khususnya. Kemampuan terbatas untuk memenuhi persyaratan. Menerapkan kebijakan ini mungkin sulit bagi Indonesia karena sumber daya, kapasitas, dan infrastruktur mungkin terbatas untuk memenuhi persyaratan UE sendiri. Jika negara tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan, kebijakan perdagangan impor dapat memperburuk ketimpangan perdagangan dan penghambatan pertumbuhan industri perikanan Indonesia. Kemudian kritik yang terakhir yaitu kurangnya dialog dan kerjasama. Kebijakan tarif impor dapat diterapkan tanpa negosiasi atau dialog yang baik antara Uni Eropa dan Indonesia. Dalam hal ini, kurangnya komunikasi dan kerjasama dapat menghambat penyelesaian masalah IUU yang efektif dan adil. Terima kasih. Dengan kebijakan tarif impor Uni Eropa yang dapat mempengaruhi ekspor perikanan Indonesia, beberapa saran berikut dapat dipertimbangkan untuk mengatasi dampak negatif dan memanfaatkan peluang yang ada. Pertama, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar Uni Eropa. Pelaku industri perikanan perlu melakukan riset pasar yang komprehensif dan mengidentifikasi peluang ekspor di negara-negara lain. Dengan mengembangkan kemitraan dan mempromosikan produk perikanan Indonesia di pasar-pasar baru ini, maka daya saing produk dapat ditingkatkan secara keseluruhan. Kedua, peningkatan kualitas dan keamanan produk perikanan menjadi kunci dalam mempertahankan daya saing di pasar internasional, termasuk pasar Uni Eropa, serta melakukan investasi dalam peningkatan teknologi produksi dan pemantauan mutu produk dengan memastikan produk berkualitas tinggi dan memenuhi standar keamanan pangan yang ketat. Ketiga, penguatan kerjasama dengan Uni Eropa menjadi sangat penting. Pelaku industri perikanan dan pemerintah dapat menjalin kemitraan yang lebih erat dengan pihak terkait di Uni Eropa. Ini meliputi upaya promosi bersama, pertukaran informasi, pelatihan peningkatan kapasitas, dan pemenuhan persyaratan teknis yang berlaku. Melalui kerjasama ini, akses pasar dapat diperkuat dan hubungan yang lebih baik dapat terjalin. Keempat, peningkatan efisiensi produksi dan rantai pasok menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia.
Pelaku industri perikanan perlu mengadopsi teknologi modern, meningkatkan manajemen usaha, dan memperkuat kerjasama antar nelayan, pengusaha perikanan, dan pihak terkait lainnya dalam rantai pasok. Kelima, dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk memperkuat sektor perikanan. Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pendanaan, pelatihan, dan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan. Terakhir, penting untuk menyusun strategi jangka panjang yang komprehensif. Strategi ini harus mencakup pemetaan risiko, analisis pasar yang terus-menerus, dan langkah-langkah mitigasi untuk menghadapi perubahan kebijakan perdagangan internasional, serta strategi yang matang dengan pelaku industri perikanan dapat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan serta memanfaatkan peluang yang ada. Melalui implementasi saran-saran ini, diharapkan bahwa ekspor perikanan Indonesia dapat tetap berkembang dan sektor perikanan secara keseluruhan dapat tumbuh dengan baik, meskipun adanya kebijakan tarif impor Uni Eropa yang berdampak pada akses pasar. Nah, sekian presentasi singkat dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, 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 ciao. Una mattina